Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali fi raudhah min riyadil jannah, dalam taman surga di dunia. Semoga kita semuanya nantinya dikumpulkan Allah di taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abdullah ibnu Hisham radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bercerita, dan cerita ini, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi Umar bin Khattab. Ketika kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika itu saya lihat sedang memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tangan Sayyidina Umar dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja tidak ada seorang pun yang tidak bahagia ketika dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Manusia terbaik, imamul muttaqin, khatamun nabiyyin. Maka untuk mengungkapkan kebahagiaannya itu, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Jadi saking bahagianya Sayyidina Umar, ya, dipegang tangannya oleh Nabi, lalu Sayyidina Umar mengungkapkan dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh benar-benar engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku." Maksudnya, kalau ada benturan dengan diriku, tentu saja aku lebih mengutamakan diriku. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Wallahi," disebutkan, "La, tidak boleh begitu wahai Umar. Kalau yang seperti itu belum sempurna. Wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahab ilaika min nafsi." Kalau yang tadi engkau katakan seperti itu belum sempurna wahai Umar. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sampai aku lebih engkau cintai, termasuk mengalahkan dirimu. Termasuk mengalahkan dirimu. Artinya, kalau ada kepentingan, ini kepentingan ajaran Nabi, lalu ini kepentingan engkau harus lebih mengutamakan kepentingan ajaran Rasulullah SAW. Kalau berbenturan, yang ini mencintai Nabi, yang ini mencintai dirimu, maka engkau harus lebih mengutamakan mencintai Nabi. Dan kemudian begitu
diingatkan oleh Nabi, maka Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung merevisi, memperbaiki kesalahannya dengan mengatakan, fa innahul an wallahi, dan sekarang ya Rasulullah, la anta ahad ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau jauh lebih aku cintai, termasuk mengalahkan diriku. Setelah Sayyidina Umar memperbaiki ungkapannya, maka ketika itu Nabi langsung mengatakan, al-ana ya Umar. Nah, sekarang ini wahai Umar, kata para ulama hadis, al-an kamula imanuka. Maksudnya, sekarang wahai Umar, sempurna imanmu. Sekarang sempurna imanmu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hadis sahih ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa mencintai Nabi itu memang harus sepenuh hati. Tidak boleh dengan separuh hati. Tidak boleh dengan seperempat hati. Tapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan sepenuh hati. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan cinta kita kepada harta kita, mengalahkan cinta kita kepada keluarga kita, mengalahkan cinta kita kepada pasangan kita, istri atau suami atau anak-anak kita, mengalahkan cinta kita kepada kabilah atau komunitas kita, mengalahkan cinta kita kepada pekerjaan kita, mengalahkan cinta kita kepada harta kita, mengalahkan segala-galanya. Itulah kesempurnaan iman. Jadi kalau seseorang ingin benar-benar sempurna imannya, dia harus mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Karena inilah yang menjadikan seseorang sempurna imannya. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan cepat merubah, merevisi, memperbaiki ungkapannya tadi, itu artinya bahwa mencintai Nabi dengan sepenuh hati itu bisa diusahakan, bisa diupayakan. Kalau ada kemauan, kalau ada kesungguhan, kalau benar-benar seseorang memahami betul ajaran Rasulullah SAW, ajaran Islam. Kalau dalam prakteknya, dalam praktek kehidupan sekarang, seseorang kemudian menomorssekiankan cintanya kepada Nabi, lalu menomorsatukan yang lain, itu jelas berarti pertama ada sesuatu dengan imannya, dan boleh jadi itu berangkat dari wawasan, persepsi, pemahaman yang tidak sempurna terhadap ajaran Islam itu sendiri. Sebab kalau seseorang faham seperti yang Nabi telah tadi sampaikan, maka dia akan berusaha betul untuk mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Dan itu ternyata bisa diupayakan, bisa diusahakan. Makanya Sayyidina Umar tidak perlu sepekan, tidak perlu setahun, tidak perlu 2 tahun, tidak perlu nunggu harus selesai S1, S2, tidak perlu nunggu sekian tahun, tapi langsung ketika diingatkan bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai Nabi, dan kecintaannya kepada Nabi mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan dirinya, maka itu menunjukkan bahwa seseorang bisa dengan kesungguhannya untuk menerapkan itu dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, umat Muhammad rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan adalah kaifa, bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi dengan sepenuh hati, bahkan sampai mengalahkan diri kita sendiri. Pertama, tentu saja
yang seperti ini perlu dengan ilmu, perlu dengan kesempurnaan ilmu. Makanya disinilah pentingnya belajar. Seperti tadi Sayyidina Umar juga belajar dari Rasulullah SAW. Para sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Ketika sudah tahu dari Rasulullah SAW, baru kemudian mereka menerapkan dalam hidup mereka. Maka ketika kita semangat terus untuk mempelajari agama Islam, semangat terus menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, kita terus berusaha untuk meningkatkan wawasan pemahaman Islam kita, semangat untuk thalabul ilm, ini dengan sendirinya akan membentuk sebuah persepsi dan pengetahuan yang benar, sehingga seseorang dengan pengetahuan itu berpijak dengan ilmu itulah kemudian dia mampu mempraktekkan dalam hidupnya. Makanya kenapa kemudian dalam Islam ini wahyu pertama itu Iqra? Kenapa bukan langsung perintah sholat? Kenapa bukan langsung disuruh puasa? Kenapa bukan langsung disuruh bayar zakat? Kenapa tidak langsung begitu seorang masuk Islam langsung disuruh pergi untuk haji? Tapi kenapa kok pertama kali wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tidak lain supaya semua amal dan perbuatan kita berpijak pada ilmu, berpijak pada wawasan pengetahuan. Maka ada kaidah yang dibuat oleh para ulama berangkat dari dalil-dalil syar'i. Mereka mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi bagaimana seseorang menghukumi sesuatu, bagaimana seseorang bisa mendefinisikan sesuatu, itu berangkat dari persepsi, berangkat dari pengetahuannya, berangkat dari ilmunya. Kalau ilmunya benar dan kemudian dia juga berusaha untuk mempelajari, belajar, mendalami, maka itu yang akan menuntunnya, itu yang akan membimbingnya, membimbing perbuatannya, menuntun ucapannya, membimbing mauqifnya, sikapnya, dan kehidupannya, sehingga disinari oleh ilmu. Nah inilah kenapa kemudian dari sejak kecil kita juga tanamkan itu kepada putra-putri kita, sehingga mereka akhirnya faham. Setelah faham, ya dikenalkan, diajari baik di rumah, di sekolah, oh jadi faham, oh sholat itu wajib, oh puasa itu wajib. Itu semuanya berangkat dari ilmu. Oleh karena itu dalam hal ini juga ilmu, dan inilah yang terus Rasulullah SAW tanamkan kepada para sahabatnya. Makanya salah satu upaya dan cara kita agar menjadikan keluarga kita menjadi ahli surga dan kemudian mereka semuanya selamat dari api neraka adalah dengan mengajarkan ilmu. Inilah tafsir dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ketika menjelaskan dan menafsirkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Beliau mengatakan maksudnya ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, ay addibuhum wa 'allimuhum. Begitu yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maksudnya kata Sayyidina Ali, addibuhum, ajari anak-anakmu, keluargamu itu adab, akhlak, wa 'allimuhum, dan ajari mereka ilmu. Ajari mereka ilmu. Kalau seseorang mampu mendidik sendiri, ayah bunda punya kemampuan, mampu mendidik sendiri tanpa harus dididik orang lain, silahkan. Tapi kalau kita merasa kita juga belum sempurna sehingga perlu kita titipkan kepada guru di sekolah, kita titipkan kepada orang lain juga untuk mendidiknya, nah itu juga silahkan. Intinya bagaimana anak-anak kita terus kita perdalam ilmunya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua,
agar kita benar-benar mampu untuk mencintai Nabi bahkan sampai mengalahkan diri sendiri adalah dengan semangat dan sungguh-sungguh mengenal Nabi, membaca sirahnya, mengenal dengan baik sosok yang mulia ini. Ini sekarang mulai banyak dilupakan, muncul idola-idola baru, muncul orang-orang atau sosok-sosok baru yang menghiasi kehidupan anak-anak kita, menghiasi kehidupan kita, sehingga kita kemudian lupa dengan sosok Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran sirah sudah mulai kurang diminati. Bacaan-bacaan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW juga kurang diminati. Nah ini saatnya kita menanamkan itu kepada keluarga kita, diantaranya bagaimana kisah-kisah Nabi ini kita angkat kembali. Sejarah Rasulullah SAW ini dipelajari. Sebab ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seseorang bisa mencintai seseorang sementara dia tidak kenal. Coba kalau sekarang diadakan survei kepada generasi Z, generasi milenial, kira-kira kalau ditanya tentang kehidupan Nabi, berapa persen mereka mampu menjawabnya? Atau coba kita tanyakan kepada anak-anak kita, dimulai dari hal yang terkecil, siapa sih ayah Nabi, siapa sih ibu Nabi, kemudian ditanya lagi tentang kehidupan Nabi, apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menghantarkan umatnya, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, mulia di dunia wal akhirah. Apa yang dilakukan Nabi untuk umatnya dan seterusnya. Tentu kalau kita tanyakan masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum mengetahui. Maka mengenal lebih dekat, mengenal lebih baik tentang pribadi sosok kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga salah satu cara untuk menanamkan rasa cinta. Maka tak kenal, maka tak sayang. Kalau seseorang tidak kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian menyayanginya? Maka pengenalan yang mendalam tentang sosok yang mulia ini dengan seluruh sisi kehidupannya, inilah yang kemudian menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat itu, mereka juga mencermati, mengamati kehidupan Nabi. Bahkan mereka dengan semangat nanya kadang-kadang kepada istrinya, nanya kepada sahabat yang lain, bagaimana Rasulullah SAW, seperti sebagian sahabat datang kepada istri Nabi, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya tentang akhlak Nabi. Lalu dijelaskan oleh Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlak beliau Al-Quran. Ada juga di antara sahabat datang kepada Nabi, bagaimana kehidupan Nabi ketika di rumah. Mereka ingin tahu, ingin tanya tentang bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari. Lalu dijelaskan oleh istrinya. Dan begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melihat, mencermati apa yang dilakukan Nabi, lalu ditransfer, disampaikan kepada murid-muridnya. Inilah sosok Habibuna Mustafa SAW. Mereka mendampingi Nabi di masjid, di pasar, dalam bepergian. Mereka mengamati, mereka melihat tentang apa yang dilakukan Nabi, lalu disampaikan lagi. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka dekat, mereka faham, mereka tahu, mengerti. Bahkan bukan hanya para sahabat Nabi, sebagian musuh-musuhnya juga mengamati gerak-gerik Nabi. Dan ada sebagian yang kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kagum dengan akhlak Nabi, kagum dengan perbuatan Nabi, kagum dengan sifat Nabi. Meskipun ada sebagian yang kemudian tetap dalam kesyirikan dan kekufurannya. Nah, inilah ya saatnya, momentum untuk membaca kembali sirah Nabi, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sosok
manusia yang mulia ini. Sehingga jangan sampai kemudian dikalahkan atau terkalahkan dengan sosok-sosok lain. Muncul kemudian idola-idola lain sehingga mereka lebih paham tentang sosok-sosok lain, dan begitu ditanya tentang Rasulullah SAW, mereka banyak tidak mengetahui dan bahkan na'udzubillah tidak mengenal sama sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tugas dan kewajiban kita untuk mengenalkan kepada putra-putri kita. Ini juga bagian dari tugas kaum pendidik untuk memasukkan dalam silabus kurikulum pendidikan anak-anak, pendidikan siswa-siswi kita untuk mengenalkan sosok Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan. Makanya ada ayat-ayat yang menyinggung tentang Nabi. Ada ayat-ayat yang menyinggung tentang Rasulullah SAW. Bahkan sampai ada satu surat khusus disebut dengan surat Muhammad dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara cara yang efektif untuk bisa mencintai Nabi melebihi diri kita adalah dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ajarannya. Sungguh-sungguh untuk mempraktekkan sunnah dan ajarannya dalam kehidupan kita. Ini yang kemudian menjadikan orang sunnah, cinta kepada Rasulullah SAW melebihi dirinya. Dan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menyampaikan dalam sebuah riwayat bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi. Makanya kata Nabi, ya, Nabi itu telah sempurna melaksanakan tugasnya. Maka turunlah ayat ketiga dari surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sampai bersumpah tahu betul kapan ayat ini turun, yaitu ketika Nabi sedang haji. Pada saat beliau SAW sedang haji yang dikenal dengan haji wada, turunnya tepat di Arafah pada saat wukuf. Yang ayat menjelaskan, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Dan itu adalah sebuah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi telah menyempurnakan dalam melaksanakan tugas dan misinya. Sehingga tidak ada aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita kecuali ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Begitu detail, begitu rinci. Kata Anas, Nabi SAW dahulu mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Apapun telah diajarkan oleh Nabi, tidak ada yang tertinggal. Maka agar kita mencintai Nabi dengan sepenuh hati, maka kita berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan semua ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Bahwa kita belum sempurna, kita banyak istighfar. Bahwa ada beberapa ajaran yang mungkin belum mampu kita laksanakan, kita banyak istighfar. Tapi harus ada kesungguhan. Bagaimana caranya? Dicoba berusaha untuk mengiringi semua aktivitas-aktivitas itu dengan ajaran Nabi. Di antaranya misalnya mengiringi semua aktivitas kita dengan doa. Nabi mengajarkan kepada kita doa-doa untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu. Kita coba amalkan. Misalnya ada doa bangun tidur. Kita amalkan. Ada doa masuk toilet, kamar mandi. Diamalkan. Keluar kamar mandi. Ada doa ketika bercermin. Ada doa ketika berangkat ke masjid atau beraktivitas. Ada doa ketika masuk masjid, ada doa ketika keluar dari masjid, ada doa ketika naik kendaraan, ada doa ketika mengalami satu masalah minta solusi.
dan seterusnya dan seterusnya. Semua diajarkan Rasulullah SAW. Makanya berusaha mencari tahu bahwa apa ada ajaran Nabi, apa ada arahan dari Nabi tentang perbuatan ini. Itu akan menumbuhkan rasa cinta kita, bahkan sampai pada tingkat mengutamakan ajaran Nabi dalam mengamalkannya daripada hawa nafsu kita sendiri. Dan tentu saja semua itu akan bisa dilaksanakan kalau kemudian juga semangat belajarnya istiqomah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Sufyan Ats-Tsauri itu adalah seorang ulama tabi'in, ulama besar. Dan hadis-hadisnya, hadis yang beliau riwayatkan itu hampir semuanya sahih. Artinya kalau ada hadis yang sanadnya sampai kepada beliau itu hampir semuanya sahih. Makanya banyak hadis-hadis Imam Bukhari dalam sahihnya itu juga bersumber dari ulama tabi'in ini. Sehingga ucapannya, ya, riwayatnya menjadi perhatian dari para ulama. Beliau pernah mengatakan, "Lau istata'ta," kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukan. Kalau engkau mampu menggaruk kepalamu, engkau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukan. Tapi kan memang tidak ada ya, ajaran dari Nabi atau arahan dari Nabi tentang menggaruk itu. Tetapi kalau seandainya ada, ya, kamu tidak menggaruk malam kecuali dengan sunnah, lakukan. Apa pesan beliau ini? Untuk mengingatkan bahwa usahakan semua aktivitasmu, semua kegiatanmu itu engkau iringi dengan ajaran. Maka kesungguhan seseorang untuk mengamalkan sunnah, mengikuti Rasulullah SAW, inilah yang kemudian menjadikan seseorang mampu tumbuh dalam dirinya mencintai Rasulullah SAW dan kemudian mampu mengalahkan dirinya. Dan memang itulah bukti cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki itu tentu dibuktikan dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah, salah satu bukti mencintai Allah adalah juga dengan mengikuti Rasulullah SAW, ajaran Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Perintah Allah begitu. Mengikuti Nabi, baru kemudian yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu juga ya, benar-benar mengamalkan itu. Karena memang cinta itu tidak cukup hanya dengan retorika, tidak cukup hanya dengan ungkapan, tetapi cinta itu harus ada pembuktian. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh ya, mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya inilah yang akan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu pernah dinasihati oleh Nabi, dan Anas ini saking dekatnya Nabi dengan Anas ibnu Malik karena beliau 10 tahun, selama 10 tahun menemani Nabi, melayani Nabi. Beliau yang mengambilkan air wudhu Nabi, beliau yang membawakan sandalnya, beliau yang mungkin kalau sekarang istilahnya sekretaris pribadi, mendampingi Nabi selama 10 tahun. Sehingga sudah dekat seakan-akan seperti anak. Makanya Nabi sering memanggil Anas itu dengan ya bunai, wahai ananda. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menasihati beliau. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas, saking dekatnya dengan Nabi
Dan Anas bin Malik memanfaatkan kedekatan dengan Nabi itu untuk merengkuh ilmunya. Makanya beliau termasuk juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini kadang-kadang kedekatan seorang dengan orang alim tidak dimanfaatkan. Maka Anas tidak. Beliau dekat dengan Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, tapi bersamaan dengan itu beliau mengambil ilmunya, belajar dari Nabi, sehingga begitu banyak kita tahu tentang ajaran Islam, diantaranya melalui sahabat mulia Anas bin Malik ini, melalui periwayatan hadisnya tentang apa yang beliau lihat, beliau dengar, beliau amati dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada Anas, ya bunai, wahai ananda, wahai anakku. Ya, ini panggilan akrab. Meskipun beliau bukan anaknya, tapi dipanggil dengan ya bunai, wahai ananda. Jika engkau dapat hidup, ya, mengawali kehidupan pagi dan sore, walaysa fi qalbika, di hatimu tidak ada dengki kepada saudaramu, faf'al, lakukan itu. Itulah yang terbaik. Jadi awali kehidupanmu itu dengan lapang dada, dengan tidak ada rasa dengki sedikit pun pada saudaramu. Awali kehidupanmu itu dengan penuh rasa optimisme. Kemudian di antara nasihatnya, ya gunai wa dzalika sunnati. Wahai ananda, itu adalah sunnahku, itu adalah ajaranku. Jadi termasuk ajaran Nabi adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan tidak ada yang mengganggu pikiran kita, hati kita. Sehingga lepas, jangan ada kedengkian dalam diri kita terhadap saudara kita. Hilangkan itu. Makanya di antara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Di antara minta kepada Allah, jangan ada ghil dalam diri kita. Dan kita minta kepada Allah, justru yang selalu kita minta adalah Allahumma fir lana wal ikhwanina sabaquna bil iman. Justru kita doakan saudara-saudara kita. Semuanya yang telah mendahului kita itu kita doakan. Kita sertakan saudara kita dalam doa kita. Termasuk diantaranya sesama muslim, sesama mukmin kita doakan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya bunai wa dzalika min sunnati, itu adalah sunnahku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi kepada Anas, siapa yang menghidupkan, mengamalkan, mempraktekkan sunnah dan ajaranku, maka dia sungguh benar-benar mencintaiku. Sungguh benar-benar mencintai. Berarti kalau ada yang enggan, tidak mau, malas mengamalkan ajaran Nabi, berarti dipertanyakan kejujuran cintanya kepada Nabi. Yang lebih masalah lagi adalah membenci ajaran Nabi, membuli orang yang mengamalkan ajaran Nabi. Ya, kan ada orang yang ngamalin tidak, tapi malah membenci. Nah, sekarang kan banyak sekali, kadang-kadang kebencian itu diungkapkan langsung secara verbal, tapi kadang-kadang ada kebencian itu diungkapkan dengan kata-kata yang menyakitkan, atau dengan karikatur yang juga menyakitkan. Nah, seperti yang dulu rame, karikatur yang menghina Rasulullah SAW, menghina sahabat, menghina Islam, atau diungkapkan dengan komentar. Sekarang kita hidup di medsos, ya, banyak orang yang nyinyir, membuli. Kalau kita tidak mampu mengamalkan ajaran Nabi, kita istighfar, bukan malah kemudian membencinya atau malah membuli, nyinyir atau membenci orang yang mengamalkan ajaran Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh benar-benar, wahai Anas, dialah yang jujur mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang benar-benar mencintaiku bahkan sampai pada tingkat tadi mengalahkan dirinya,
kana ma'i fil jannah, maka dia nanti akan bersamaku di surga. Dijamin oleh Nabi, orang yang seperti ini akan bersama Nabi di surga. Inilah mengapa mereka sahabat-sahabat itu luar biasa. Kita lihat dalam banyak episode-episode perjuangan para sahabat membersamai Nabi. Kita lihat banyak ya, cerita-cerita episode yang diabadikan dalam hadis-hadis sahih itu luar biasa. Sampai kepada kita bagaimana mereka mempraktekkan mencintai Nabi melebihi diri mereka sendiri. Ada seorang bernama Zaid ibn Dafinah, sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika dia ada dalam tawanan perang orang kufar, tawanan perang musuh Islam. Ketika dia ditawan, maka ditanya oleh Abu Sufyan, tawanan oleh orang musyrik Mekah. Abu Sufyan waktu itu beliau masih kafir. Yang belakangan kan kemudian kita tahu Abu Sufyan ini akhirnya masuk Islam. Ketika ditawan, maka ditanya oleh Abu Sufyan, ya Zaid, ma ra'yuka? Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang ada dalam posisimu, sementara engkau berada di tengah-tengah keluargamu? Jadi bagaimana jika yang ada di depan ini, karena dia mau dieksekusi, mau dibunuh, ditawan dan kemudian mau dieksekusi. Bagaimana kalau Muhammad ada dalam posisimu di sini? Kita mau penggal lehernya, sementara engkau rehat, istirahat, nyantai di tengah kehidupan keluargamu, di tengah keluargamu. Bagaimana? Apa kata sahabat ini? Wallahi, demi Allah, aku tidak rela Rasulullah SAW Muhammad ada di posisiku, sementara aku senang-senang nyantai di tengah keluargaku. Sampai beliau mengatakan hatta syaukah, bahkan aku tidak rela, jangankan pedang, hatta syaukah, termasuk duri sekecil apapun yang melukai Muhammad, aku tidak akan rela. Hatta syaukah, beliau sebutkan, jangankan pedang, jangankan tombak, hatta syaukah, termasuk syaukah, duri mengenai Muhammad, melukai beliau, aku tidak akan rela, aku akan bela dia mati-matian. Nah, sampai seperti itu. Jadi jangankan hatta syaukah, hingga termasuk duri sekalipun sekecil apapun menyakiti Nabi, aku akan bela. Begitulah. Makanya kemudian Abu Sufyan mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang melebihi sahabat Nabi. Itu diungkapkan ketika beliau masih kafir. Meskipun kemudian Fathu Makkah akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Bapak Ibu, inilah keajaiban yang kadang-kadang kita melihat ini bukan hanya zaman dulu. Banyak hal di zaman-zaman seperti sekarang ini juga kita lihat. Banyak orang yang kemudian bingung, kaget dengan praktek-praktek seseorang ya, mencintai ya, Islam, mencintai perjuangan Islam, dan mencintai, membela, mempertahankan Masjid Aqsa mati-matian. Inilah yang dipraktekkan atau yang kita lihat dengan kasat mata, seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang juga banyak membuat penasaran banyak orang. Bahkan ada beberapa orang Barat itu yang masuk Islam gara-gara melihat tragedi yang terjadi pada Gaza, Palestina. Kemarin terakhir kan kemarin ada relawan dari warga negara Amerika ditembak oleh Israel karena membela itu, sampai kemudian juga kena peluru Israel. Jadi banyak orang yang kemudian penasaran karena melihat situasi dan kondisi saudara kita di Gaza yang luar biasa, hancur negaranya, kotanya. Tapi setiap kali kita banyak video yang kita lihat beredar di mana-mana, begitu rumah mereka dihancurkan,
Apa yang keluar dari mulut mulia mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong. Karena mereka tahu dunia pada diam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia punya mauqif yang lebih baik dibanding beberapa negara lain yang bertetangga dengan Israel, bertetangga dengan Palestina. Dan inilah yang kita harapkan ke depan ini semakin lebih baik lagi. Semakin lebih baik. Karena kita tahu apa yang dilakukan oleh para pejuang Palestina itu, mereka sesungguhnya adalah pertama, mereka berjuang diantaranya untuk mempertahankan, membela Masjidil Aqsa, dan kemudian mereka ingin merdeka. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka, tanah air mereka. Seperti dulu para pejuang kita mempertahankan tanah air Indonesia itu. Jadi apalagi ditambah dengan ada hutang sejarah dan seterusnya itu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan informasi bagaimana kita punya hutang sejarah terhadap Palestina. Pada bulan September tahun 1444 sudah merdeka belum kita? Pada bulan September tahun 1944 apa sudah merdeka kita? Belum merdeka. Tapi pada saat itu Jepang sudah mau memberikan hadiah kemerdekaan. Berita itu sudah tersiar di mana-mana. Maka tampil seorang mufti besar Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang waktu itu mengungsi ke Jerman karena negaranya juga lagi ada masalah. Palestina kan sudah mulai dicampur oleh Israel. Mengungsi di Jerman, ketika ada di Berlin mendengar Indonesia mau dikasih kemerdekaan. 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, beliau dengan lantangnya menyampaikan pidato dengan berapi-api di radio Jerman dalam bahasa Arab, mengajak para pemimpin dunia Islam untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu belum Agustus 45, masih di bulan September 1944. Beliau dengan lantang mengajak para pemimpin dunia Islam untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya dalam banyak referensi-referensi diakui Palestina. Mereka berjasa untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan karena itu ini hutang sejarah. Nah, makanya kita berharap ke depan harus semakin lebih baik lagi. Dan kita juga jangan bosan untuk selalu mendoakan mereka, karena hingga hari ini ya Zionis Israel juga tidak bosan-bosan untuk membantai saudara kita. Kadang-kadang sekarang karena terlalu lama orang kemudian bosan. Yang syahid itu tiap hari itu bukan 1-2 orang, puluhan. Dan terakhir kemarin kan sudah melebar sampai kepada Jenin, daerah Jenin, ya itu kan wilayah-wilayah tepi barat yang sesungguhnya aslinya dikuasai oleh, diberikan kekuasaannya kepada ya, pemerintah otoritas Israel Palestina itu, tapi mereka memerintah dengan keterbatasan, sehingga kalau ada apa-apa Israel dengan leluasa untuk masuk ke sana. Dan inilah yang terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu mereka siap untuk membela Rasulullah SAW. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat, bahkan termasuk anak-anak, termasuk anak muda, termasuk kaum perempuan. Maka pada saat perang Uhud kita lihat bagaimana keberanian Nusaybah binti Ka'ab yang dikenal dengan Ummu Imarah, ya, yang waktu itu datang ke perang Uhud. Sebenarnya beliau tugasnya adalah untuk membantu ya, logistik tentara, tetapi ketika dalam keadaan genting, dan waktu itu beliau datang dengan suaminya, dengan anak-anaknya, yang kemudian banyak yang syahid. Beliau tampil dalam perang Uhud itu ketika Nabi terpojok, beliau tampil untuk membela Rasulullah SAW sampai terluka badannya, dan seterusnya. Banyak sekali kisah-kisah heroik yang ditampilkan oleh para sahabat untuk membela Rasulullah SAW. Inilah Bapak Ibu sekalian, karena itu di antara bukti ya cinta kita kepada Nabi adalah bagaimana kita sungguh-sungguh melaksanakannya, mentaatinya. Dan Rasulullah SAW memberikan berita gembira, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti akan masuk surga, illa man ada, kecuali yang memang tidak mau, enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau dan enggan itu ya Rasulullah?
Rupanya ada orang yang tidak mau masuk surga, enggan masuk surga. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, sungguh-sungguh mentaatiku, membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan bersungguh-sungguh mentaati Rasul, dakhalal jannah, maka dialah orang yang akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan, tidak mau, dan akhirnya dijauhkan dari surga. Na'udzu billahi min dzalik. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita diberi mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan bahkan sampai pada tingkat menomorsatukan cinta kita kepada Rasulullah SAW, ajaran Nabi, daripada hawa nafsu kita, daripada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum tutup, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Umat Islam punya kesamaan tentang menangkap perjuangan Rasulullah, bahwa Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah itu karena perlawanan atau tekanan atau permusuhan dari para penguasa di Mekah. Nah, sedangkan para penguasa atau para pimpinan kita kali ini, baik di ormas ataupun di partai-partai Islam, itu belum nampak tekanan, tapi sudah menyatukan dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Itu yang terasa oleh masyarakat sekarang ini terlihat. Umat Islam dalam keadaan terpuruk dan terhina. Bagaimana sebuah masjid agung dipenuhi sinterklas, bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, tepuk tangan, dan ada kedatangan seorang paus, azan harus dikalahkan, diganti dengan running tag, dan tidak ada ormas atau pimpinan-pimpinan, dan tidak ada apalagi penguasa yang nampak melakukan pembelaan terhadap itu. Tentu masyarakat sekarang ini merasa sangat maskul, ya. Mau kemana mereka mau melaporkan? Nah, sedangkan Allah berfirman, mana bifiri wa taqwa, wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullah innallaha shadidul iqab. Tolong menolongkan kamu dalam kebaikan dan jangan melakukan kemungkaran. Kamu tidak bertakwa. Wa taqullah, sesungguhnya sisa Allah sangat pedih. Itu kan sangat dipahami oleh para penguasa pemimpin kita. Sekarang tentu omongan-omongan dari para elit Islam yang formal itu sudah tidak digubris, tidak diperhatikan lagi. Bagaimana fungsi fungsi ormas yang tentunya ditegakkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk wa'lakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ada berani mengingatkan karena sudah kebagian harta, kebagian ius tambang. Tidak berani mengingatkan suatu hal yang sangat prinsip. Inilah yang sedang terjadi, yang dituntut oleh para pemimpin itu bukan dari omongannya, tapi bagaimana mulai memperjuangkan apa yang sebenarnya dan terburuk pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Ya, kita juga harus membacanya secara komprehensif, ya. Jadi ya tentu saja ada beberapa hal yang mungkin kita kecewa, tetapi pada saat yang sama kita juga mengapresiasi ada beberapa sikap mauqif yang juga sudah ditunjukkan dengan benar. Samping juga mungkin ada beberapa hal yang tidak semuanya terungkap di media, dipublish. Beberapa mauqif itu karena memang untuk konsumsi yang tidak perlu untuk dipublish. Terkait dengan beberapa hal tadi, ya kita setuju, ada beberapa hal yang kita setuju, tapi ada beberapa hal yang sesungguhnya juga sudah dilakukan upaya-upaya. Misalnya kayak kemarin
kaitan dengan running text dan seterusnya. Ya di media kan juga sudah ada suara-suara dari tokoh-tokoh Islam yang juga menyuarakan dan mengkritisi kebijakan itu. Dan alhamdulillah prakteknya kan akhirnya tidak semua media mentaati juga. Akhirnya muncul ada beberapa televisi, beberapa media yang tetap menyiarkan azan. Itu kan juga diantaranya karena ada suara-suara. Saya sendiri juga sempat diwawancarai dan kita sudah sampaikan juga di media juga tentang itu, merespon itu, dan akhirnya prakteknya tidak semua. Jadi ini juga penting juga supaya kita tidak mengeneralisir keadaan, sehingga kita tetap ya berharap masih ada harapan positif. Yang kedua terkait dengan beberapa sikap-sikap. Jadi memang kita ini dihadapkan dengan global, isu-isu global yang juga tentu tidak mudah dalam menyikapi berbagai macam hal. Dan ya, tentu karena ini juga ada keterbatasan tempat, ya, masjid, ada beberapa hal yang mungkin sensitif tidak bisa kita bicarakan secara lebih leluasa. Yang penting kita harus tahu ada beberapa hal yang ya masalah-masalah global ini yang tidak mudah. Termasuk salah satu pesan penting itu adalah urusan Palestina ini. Urusan Palestina ini, saudara-saudara kita di Palestina itu yang sangat berharap itu diantaranya adalah berharap sekali dengan Indonesia. Di antara negara yang mereka sangat andalkan untuk terus membantu qadhiyah mereka itu adalah Indonesia, Qatar, Turki. Turki sendiri Bapak Ibu baca bagaimana mereka diserang habis-habisan sampai mata uangnya jatuh, sehingga memang goyang urusan ekonomi ini juga sangat dahsyat, sehingga beberapa mauqifnya itu tidak bisa diharapkan secara maksimal. Sementara mengharapkan negara-negara Arab ya seperti kita lihat kondisinya sekarang ini banyak yang tidak menyuarakan. Nah, di antara yang paling bisa diandalkan di antara Indonesia. Nah, deal-deal seperti ini kan nggak bisa dipublish. Saya kenal, saya sudah konfirmasi beberapa hal, tapi tentu tidak bisa apa. Makanya bagusnya konfirmasi, karena ada hal yang tidak bisa dipublish di media, sehingga kita tidak suudzon kepada siapapun. Ini bahaya juga kalau kemudian kita generalisir suudzon kita. Nah, karena saya juga di Ikatan Dai Indonesia kita juga konfirmasi dan alhamdulillah mendapatkan jawaban yang baik terhadap berbagai macam sikap ini. Termasuk juga ya kan ada banyak hal di belakang layar yang kita tidak tahu dan nggak mungkin juga diungkap di media. Oleh karena itu tugas kita pertama sebagai seorang mukmin itu kita berikan 1001 alasan kepada saudara kita untuk husnudzon dulu. Lalu yang kedua tabayyun konfirmasi, konfirmasi tentang beberapa kebijakan yang dianggap dalam sekilas menurut masyarakat atau menurut kacamata sebagian orang mengecewakan. Maka harus ditabayuni. Cara yang tepat adalah menyuarakan atau datang nanya tentang apa dibalik kebijakan-kebijakan itu. Itu saya kira nanti akan dapat jawaban yang tepat. Dan kemudian terkait dengan tadi ya artinya ada juga yang menyuarakan ya bahwa kemudian tidak dengar dan seterusnya, ya itu urusan lain. Tapi prakteknya kan kemarin tidak semuanya kemudian melaksanakan instruksi itu, sehingga tetap ya kita lihat beberapa televisi juga menyiarkan azan seperti biasa. Ya, memang ada beberapa hal yang heboh. Sebenarnya kalau nggak ada surat edaran itu biasanya nggak ada masalah. Cuman muncul itu dan muncul juga Bapak Yusuf Kala juga menyuarakan, Pak Hidayat Nur Wahid juga menyuarakan, saya juga menyuarakan sebagai ketua Munikadi di media. Jadi banyak yang juga menyuarakan. Hanya kemudian tidak semua media muat karena memang ya dan kemudian prakteknya alhamdulillah tidak semuanya mengikuti itu. Dan ini artinya berarti kan masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perbaikan, sehingga kita jangan pesimis terusnya. Harus berangkat dari optimisme, berangkat dari husnudzon, ya bahwa ada hal-hal yang memang tidak kita setujui karena ini ya itu harus disuarakan, tapi akan lebih baik kalau kemudian ditabayuni. Ya, ditabayuni seperti sebagian ya tokoh-tokoh Islam juga sudah mentabayuni dan kemudian telah mendapatkan jawaban yang
mereka fahami, ya. Bapak Ibu yang selama ini menyuarakan munasarah pembelaan terhadap Palestina, sekarang ini kan semuanya menyuarakan. Tapi apakah dari dulu semua elemen masyarakat menyuarakan itu? Kan tidak. Nah, ini juga jejak-jejak seperti ini juga harus difahami. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita doakan mudah-mudahan ke depan ya kondisinya lebih baik, ya. Ya. Yang ini acara dalam kan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. ya. Dan diikuti oleh istilahnya lantunan ayat Al-Quran, diikuti oleh lantunan ayat suci Injil. Saya nggak mengerti ya. Ini Lukas itu. Di masjidnya atau di ruang-ruang ini ya? Di ruangan mereka acara itu. Nggak, bukan di dalam masjidnya atau di dalam aula. Tapi yang disebut jelas itu disebut di Masjid Istiqlal atau apapun lah namanya. Ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran diiringi oleh pembacaan ayat suci Injil. Ini dalam Islam hukumnya. Ya, saya tidak mengikuti kemarin itu. Karena kita ada Kalau itu benar. Sekarang secara hukumnya aja kita. Ya. Boleh nggak? Ya, kalau Di dalam satu acara, ya. Kemudian di situ momentumnya itu momentum apa? Itu harus dilihat juga. Ya. Jadi, kalau misalnya orang pada dialog, kemudian masing-masing berdalil dengan kitab sucinya, itu kan masih tidak ada masalah. Karena pada saat Nabi didatangi oleh kaum Nasrani Najran, itu juga terjadi jidal, dialog. Turunnya surat Ali Imran, nanti Bapak baca di sebabun nuzulnya. Itu kan Nabi didatangi oleh orang-orang Nasrani Najran, maka terjadilah dialog itu. Dan kemudian Nabi juga menyampaikan sampai turun ayat itu. Yang mengadakan acara dan dia memberi kesempatan untuk ini juga membacakan Injil di sana. Iya. Makanya ya harus diberikan masukan. Ya karena ada beberapa hal memang kadang-kadang berlebihan dan kemudian bertentangan dengan akidah dengan ini. Nah, ini yang tentu ya harus. Kita mengakui ya. Kenapa? Injilnya dibacakan berarti kita mengakui. Kalau pada saat Nabi kedatangan Nasrani Najran, itu Nabi kemudian menyampaikan. Nah, jadi memang kalau seandainya ada hal yang disampaikan, ya perlu ada juga perimbangan disampaikan. Apa yang disampaikan Bapak Ibu ya tentu kita juga yakin tidak semua yang hadir kemudian pasti mengakui, kan tidak juga. Kita juga harus konfirmasi. Kalau artinya tidak semua, kan sering kadang-kadang di acara televisi ada ini muncul pengajian mereka, muncul kajian mereka dibacakan. Kan tidak semua yang mendengar kemudian pasti mengakui. Nah, itu tinggal kemudian mungkin yang tadi Bapak tanyakan, nah acaranya ini bentuk acaranya seperti apa? Karena kemarin saya tidak melihat langsung dan tidak mengetahui di mana tempatnya di Istiqlal itu, ya mungkin nanti coba kita lihat posisi atau tempat pelaksanaannya di mana. Karena di Istiqlal itu juga ada beberapa yang saya lihat itu ada beberapa